Sumpah, ini bukan kabar biasa. Ini tentang hubungan dia dan pihak ketiga yang wajib kamu ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Oke, ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya, teman-teman. Sumpah, ini bukan kabar biasa. Ini tentang hubungan dia dan pihak ketiga. Oke. Yang wajib kamu ketahui, fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai. Menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya justice, teman-teman. Justice di sini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu. Aku melihat seperti ada sebuah keadilan, kemenangan, teman-teman. Ya, keadilan, kemenangan terhadap hal apa yang mungkin selama ini menjadi harapan dan keinginan kamu. Ataupun mungkin juga berkaitan dengan yang namanya doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan, teman-teman. Nah, melihat sebuah keadilan ataupun kemenangan, tentu ini sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu nantikan. Walaupun ya seiringnya waktu seakan-akan kamu sudah nggak ingin peduli dan nggak ingin tahu tentang bagaimana mungkin orang-orang yang selama ini sudah jolin terhadap kehidupan kamu, ya, terutama di dalam kehidupan asmara ataupun rumah tangga nih. Oke, mungkin kita katakan selama ini, ya teman-teman, di dalam kehidupan rumah tangga kamu ataupun asmara kamu, kamu sudah cukup-cukup banget menderita, ya. Sudah cukup banget menderita, ternyata ada sebuah pengkhianatan yang mungkin saja dilakukan oleh dia bersama si pihak ketiga. Jadi ketika doa kamu yang selama ini kamu lakukan, teman-teman, yang nggak kunjung berhasil, mungkin di situ kamu merasa lelah gitu loh teman-teman. Tetapi sebenarnya doa yang kamu lakukan itu ya bukan sesuatu hal yang instan akan langsung terjadi, tidak. Tetapi ini yang bakal membuat kamu akan terkejut melihat, ya, kamu akan benar-benar melihat ataupun mendengar ya dari berita orang lain teman-teman tentang bagaimana hubungan antara dia dan pihak ketiga nantinya teman-teman. Nah, kabar apa yang akan terjadi ya, ataupun ada masalah apa yang akan terjadi di dalam hubungan asmara mungkin ya antara dia dan pihak ketiga. Tentu ini sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu nantikan banget. Mungkin kamu berharap agar hubungan dia dan pihak ketiga itu bisa hancur, agar hubungan mereka itu nggak bahagia. Ya kalau bisa menerima dan menuai karmanya lah ya teman-teman. Tentu semuanya ingin seperti itu. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Five of Pentacles. 5 koin muncul hadir. Oke. Jika aku fokuskan energi kartu ketiga ini terhadap energi hubungan antara dia dan pihak ketiga, teman-teman. Ya. Jadi ini memang sesuatu hal, ini bukan sebuah kabar yang biasa kalau menurut aku, teman-teman. Ini berkaitan dengan doa-doa yang selama ini kamu harapkan itu bisa terjadi di dalam kehidupan mereka. Mungkin kamu ingin agar hubungan yang mereka jalani itu benar-benar apa ya teman-teman? Ya susah,
Gitu loh. Kamu ingin agar kehidupan mereka juga hancur, agar dia dan pihak ketiga itu merasakan bagaimana sakit hatinya kamu, bagaimana kekecewaan kamu, bagaimana penderitaan kamu. Ternyata faktanya, teman-teman, ya, baik kamu yang masih ingin mengetahui tentang hubungan mereka ataupun tidak, terlepas dari apapun itu, teman-teman, yang jelas memang kehidupan mereka bakal menderita di sini. Ya, masalah besar yang akan mereka alami adalah ada dua hal. Yang pertama ada masalah kondisi kesehatan. Ya, kondisi kesehatan di sini semakin memburuk dan kemudian masalah kondisi ekonomi ataupun keuangan mereka yang bakal memburuk, teman-teman. Ya, jadi kedua hal ini inilah yang bakal memicu adanya sebuah kehancuran sebenarnya ya di dalam kehidupan mereka secara mungkin karmanya lah ya, teman-teman. Ini seperti karma, ya. Ini karma. Karma dari sebuah perbuatan yang selama ini mereka lakukan terhadap kehidupan kamu. Dan kemudian aku punya Nine of Pentacles. Nah, dan kemudian keadilan dan kemenangan di sini, teman-teman, ya sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu itu pula. Ya, ternyata kehidupan kamu akan jauh lebih baik. Ya, kamu akan menemukan kehidupan baru. Ya, masih ada peluang kamu untuk menemukan kehidupan baru yang lebih baik dan positif. Dari mulai rezeki, ya kan, finansial, ekonomi, keuangan gitu ya, teman-teman. Ataupun mungkin juga kehidupan baru itu meliputi apa? Bisa jadi meliputi tentang kehidupan asmara ataupun jodoh yang baru, teman-teman, jodoh yang lebih baik. Itu bisa saja terjadi. Dan ini juga yang bakal semakin membuat dia dan mereka, ya dia dan pihak ketiga itu bakal menderita. Ya, melihat kamu bahagia, kehidupan kamu lebih bahagia, ya daripada mereka, teman-teman. Dan hal yang mungkin akan membuat mereka itu apa ya, kalau aku katakan sih nggak tahu malu deh, teman-teman. Kenapa? Karena dari kartu keempat kelima ini, teman-teman, ini menggambarkan tentang bagaimana mungkin ya ada sebuah indikasi dia bakal datang untuk menemui kamu di sini. Nah, datangnya dia menemui kamu di sini mungkin bisa saja ingin meminta tolong, ya, meminta bantuan kamu, teman-teman. Gak tahu malu banget kalau gue katakan sih, ketika memang ini pernah terjadi. Tetapi bagus. Kenapa? Karena dia pasti bakal bersujud di depan kamu, teman-teman. Itu sebuah kebanggaan di dalam diri kamu ketika kamu bisa menunjukkan, membuktikan bahwasanya kehidupan kamu bisa lebih baik daripada dia. Ya, itu bagus sebenarnya kalau ketika dia memang datang menemui kamu. Karena apa yang mungkin selama ini kamu rasakan, ternyata dia merasakannya. Ya, dan tentu dong ketika mungkin si dia bakal kembali mengemis meminta tolong kepada kamu. Ya jangan dong kamu tolong, teman-teman. Jangan dong kamu bantu. Ya, ya kenapa harus kamu gitu? Kan banyak yang lainnya. Itu juga bukan hak kamu kembali gitu. Ya bukan hak kamu, bukan kewajiban kamu gitu, teman-teman. Untuk menolong membantu dia. Karena pasti ujung-ujungnya dia akan kembali ke pihak ketiga. Nah itu, ya. Ini sebenarnya sudah mungkin masih memiliki sebuah niat-niat yang cukup licik terhadap kamu. Nah, kemudian aku punya Wheel of Fortune. Ini adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu berputar, teman-teman. Ya, berputar. Nggak semuanya, nggak selamanya kehidupan kamu yang selama ini susah, sulit, menderita karena adanya pihak ketiga dan pengkhianatan yang dilakukan, ya kan? Membuat kamu selalu menderita, enggak? Gitu loh. Ya, kamu akan bahagia di sini. Ini tadi yang aku katakan pada kartu keempat. Kamu akan bahagia menemukan kebahagiaan baru, kesuksesan yang baru. Ada kelimpahan materi rezeki di sini juga, teman-teman. Ya, kalau dikatakan mungkin kamu bakal lebih sukses, lebih kaya raya. Bisa jadi ternyata tanpa dia kamu bisa lebih sukses. Ya, ternyata selama ini dia orang yang membuat kehidupan kamu tuh menjadi berantakan. Ya, teman-teman. Karena memiliki pasangan yang gak bersyukur. Ya kan? Dan kemudian yang terakhir, The Lovers. Oke, jadi ini berkaitan dengan jodoh, asmara. Ya, persiapkan diri kamu, teman-teman. Ini juga kabar baik meliputi tentang kamu akan menemukan jodoh pasangan yang baru. Ya, mungkin
Di sini semesta ya, mohon maaf, semesta sedang mempersiapkan hal-hal yang paling indah. Jadi persiapkan diri kamu teman-teman ya, untuk kamu yang mungkin selama ini ya tersakiti karena datangnya pihak ketiga. Ya, kehancuran asmara rumah tangga karena datangnya pihak ketiga, sebuah kehidupan baru, semesta sedang mempersiapkan hal-hal yang paling indah untuk kamu. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.